Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Mari tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ya Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Sudah diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Amin. Boleh berikan salam sehat satu dengan yang lain, katakan, puji Tuhan, senang ketemu dengan saudara. Walaupun tertutup dengan masker, tapi kita tetap ada dalam sukacita dalam hadirat Tuhan. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat teman-teman New Life yang sudah menolong. Thank you, good job. Thank you semua. Saudara termasuk Asyir yang ada di bawah. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Termasuk multimedia, termasuk yang ada di belakang layar yang gak kelihatan. Semua kameramen, semua stage yang ada luar biasa. Puji Tuhan, hari Minggu adalah hari yang selalu kita nantikan untuk datang bersama-sama berkumpul dalam rumah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Buat saudara yang ada di rumah, juga saya percaya bahwa saudara juga dilawat oleh Tuhan pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan sekali lagi, selamat datang di minggu ketiga bulan Januari 2022. Dan seperti biasa setiap tahun di awal tahun, seperti ini saya menyampaikan tema untuk 1 tahun GSJ Bethlehem. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tema tersebut. Tadi Pastor Yenti sudah sampaikan adalah shape. Ya, shape itu dalam kata kerjanya memang membentuk. Tapi juga dalam kata bendanya sebenarnya ini adalah bentuk. Shape, masing-masing punya shape. Masing-masing punya bentuk. Dan kita mau Tuhan membentuk kehidupan kita. Dan saudara, keinginan terbesar Tuhan untuk manusia setelah kejatuhan manusia dalam dosa adalah pemulihan. Sekaligus terjadinya perubahan kehidupan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam bahasa aslinya sebetulnya semua orang telah berbuat dosa dan jatuh jauh dari standarnya Tuhan. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa itu, ya bukan cuma sekedar jauh dari Tuhan, bukan cuma sekedar masuk ke dalam kebinasaan, tetapi betul-betul standar, original standar dari Tuhan itu jatuh luar biasa, saudara. Nah Tuhan, kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan yang terbesar setelah kejatuhan adalah memulihkan manusia dan mengangkat kembali kehidupan manusia melalui keselamatan, pemulihan, di mana pada dalam prosesnya terjadi perubahan kehidupan, saudara. Dan itu yang kita sedang kerjakan di gereja ini. Perubahan kehidupan. Jadi jangan sampai kita hidup lama di dalam Tuhan tapi hidupnya gak berubah-berubah. Karena Tuhan inginkan perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Kalau ada orang yang hidup di dalam kejatuhan itu misalnya minus 10 gitu saudara. Ya jangan jadi terus akhirnya jadi minus 15 ke sana. Jadi semakin buruk tetapi dengan percaya kepada Yesus, ikut menjadi murid Kristus, dimuridkan dan berubah di sana, mengalami perubahan, maka dari minus 10 itu paling enggak minus 9 gitu loh. Minus 8, minus 7. Jadi jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang lihat, oh katanya udah dibaptis, tapi mana hidupnya masih begitu. Tenang lu, saudara, lihat dulu. Tadinya mungkin dia minus 10, kalau dia udah minus 9 artinya ada perubahan dalam kehidupannya. And we have to celebrate. Kita harus merayakan setiap perubahan. Setiap kehidupan seorang yang berubah dari satu tahap kehidupan pada tahap kehidupan yang lebih baik. Kita harus celebrate itu. Dan itu yang kita kehendaki dan itulah keinginan terbesarnya Tuhan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan harus shape kita. Ya Tuhan harus membentuk kita, dia harus mengukir kita. Dia harus memahat, kadang-kadang dia harus memoles, kadang-kadang dia harus mengkikis. Segala sesuatu yang memang belum benar dalam kehidupan kita karena dosa. Nah, saudara kalau kita perhatikan ya, sekali lagi semua benda yang diciptakan manusia, semua benda yang diciptakan manusia untuk kebaikan, ya untuk digunakan oleh manusia sendiri, itu punya bentuknya dan bentuknya itu diciptakan atau dijadikan tuh sedemikian rupa sehingga menarik, sedemikian rupa sehingga jadi bagus, menarik perhatian dan bisa digunakan, pada akhirnya jadi optimal digunakan dan bermanfaat untuk orang lain dan pada akhirnya kalau dijual itu bisa jadi mahal harganya. Berharga, bernilai tinggi saudara. Contoh, kalau saudara lihat rumah-rumah yang dibangun ya walaupun minimal tetapi kalau shape-nya bagus, wah menarik, eye catching saudara. Saudara ngelihat mobil, coba sekarang mobil macam-macam bentuknya, shape-nya macam-macam. Ya semakin shape-nya menarik, semakin orang ngelirik saudara. Wah ini keren nih. Ya jadi Tuhan ingin shape kita supaya kehidupan kita itu jadi menarik.
kehidupan kita itu nggak jadi negatif terus ada di bawah, tapi dia mau angkat kita, dia mau pertontonkan kita. Dan itulah tujuan Tuhan shape kita, saudara. Dan lebih jauh daripada itu juga Tuhan inginkan supaya terjadi sebuah perubahan kehidupan sehingga kehidupan kita menjadi semakin mulia. Mari buka bersama dengan saya 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Di depan belum ada, J. Baik, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas, perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia mau menempatkan kita di sebuah tempat yang mulia. Karena dia ingin memuliakan kehidupan kita untuk bisa dipakai dalam setiap pekerjaan yang baik. Dalam setiap pekerjaan yang besar. Dalam setiap pekerjaan yang hebat. Dalam setiap pekerjaan yang mulia. Itu yang dia inginkan. Oleh sebab itu kenapa Tuhan harus shape kita sedemikian rupa. Dia harus membentuk kita sedemikian rupa, saudara. Maleakhi 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saudara bisa buka bersama dengan saya Maleakhi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Milik kesayanganku. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan melihat perbedaan yang sangat menyolok. Nah saudara, di dalam Maleakhi 3 ayat 17 ini agak sedikit kurang jelas terjemahannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih enak nih saudara. Lebih jelas, maksud saya bukan lebih enak, lebih jelas. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. Mereka akan menjadi milikku yang sangat berharga. Treasured possession. Tapi dalam terjemahan King James lebih padat lagi saudara, dibilang jewel. Artinya mutiara atau perhiasan yang berharga. I will spare them just as the Father has compassion and spare his Son who serve him. And you will again see this distinction. Perbedaan. Tuhan sedang membuat sebuah perbedaan. Antara orang-orang benar dengan orang-orang tidak benar. Antara orang-orang yang melayani Tuhan dengan orang-orang yang tidak melayani Tuhan. Waktu Tuhan membentuk orang-orang yang benar. Orang-orang yang sedang melayani dia. Tuhan membentuk mereka menjadi his jewels. Menjadi perhiasannya yang berharga buat Tuhan. Dan itu akan dipertontonkan kepada dunia. Diperlihatkan kepada dunia. Ini loh yang aku bentuk. Ini loh yang aku shape. Ini loh yang aku bangun kehidupannya. Dan dia akan bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dia akan menjadi orang-orang yang dipertontonkan, yang membuat perbedaan dalam dunianya. Karena dia dibentuk oleh Tuhan. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan juga jelas katakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di dalam buatan Allah, di dalam ciptaan Yesus Kristus. Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Kenapa dia harus shape kita? Kenapa dia harus membentuk kita? Ada satu quote yang saya ingin berikan pada saudara sebelum saya masuk pada shape. Tuhan ingin agar kita memiliki kehidupan bernilai dan berharga. Bukan sekedar kehidupan untuk memiliki sesuatu yang bernilai
dan berharga. Catat nih baik-baik saudara. Tuhan menginginkan, lebih menginginkan hidup saya bernilai dan berharga daripada hanya saya sekedar memiliki apa yang bernilai dan berharga. Are you with me? Sudah bersama dengan saya? Banyak orang ingin mencari sesuatu yang bernilai dan berharga untuk mereka miliki. Kekayaan, harta, nggak salah memiliki itu semua. Tetapi tujuannya Tuhan lebih dari sekedar saudara memiliki itu semua. Karena yang lebih penting adalah hidup saudara dan saya berharga dan bernilai. Punya nilai, punya harga. Oleh sebab itu kenapa Tuhan harus shape kita. Nah dalam contoh pada hari ini, saya ingin membawa sebuah kehidupan yang Alkitab catat dan ini menjadi idola saya sepanjang umur saya sampai dengan hari ini. Namanya Joseph atau Yosef atau Yusuf. Ucup. Itu biasa bahasa sehari-hari. Ucup atau si Yusuf ini saudara. Yusuf di-shape oleh Tuhan sedemikian rupa selama 13 tahun. Mulai dari bawah kehidupannya sampai dia ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang tinggi luar biasa. Yusuf dibentuk oleh Tuhan. Gimana cara pembentukannya? Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf berdasarkan firman Tuhan. Shape. Bicara, katakan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Shape. S-H-A-P-E. Ada 5 kata. Dan 5 kata ini terdiri dari 5 kebenaran yang ingin saya seberangkan buat saudara. Yang pertama S. S yang pertama adalah spirit filled. Spirit filled punya pengertian hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Itu dikatakan ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, ini ceritanya kayak begini. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat yang ketujuh. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, debu dan tanah, waktu Tuhan jadikan bentuk manusia, He shape human body, ya, tubuh manusia, tubuh kita, itu memang dari debu dan tanah. Tapi sebelum Tuhan menghembuskan, meniupkan rohnya, roh, jiwanya Tuhan dihembuskan ke dalam debu dan tanah itu, manusia belum jadi manusia yang hidup. Dengar saya baik-baik, dengar saya baik-baik. Sama dengan sekarang. Kalaupun kita hidup sekarang, tapi kalau hanya mengandalkan tubuh atau raga kita ini, tubuh atau raga nih yang bisa bergerak ini yang kelihatan ini, maka tanpa roh di dalam kita, tubuh ini mati. Apa yang membuat tubuh kita hidup? Apa yang membuat tubuh kita bergerak? Apa yang membuat tubuh kita berpikir dan membuat keputusan-keputusan? Apa yang membuat itu semua terjadi? Roh dan jiwa yang ada di dalam kita. Dan itulah yang Allah hembuskan ketika Dia menciptakan manusia dari debu dan tanah. Kalau kita nggak punya roh dan jiwa, kalau saudara ke sinar kasih, itu tubuh sama tergeletak di situ. Saudara mau apain aja juga, mau cubit kayak kleketek kayak mau ledekin, mau apa aja, dia akan diam aja. Karena dia nggak punya kehidupan, cuma raganya, cuma badannya. Tapi begitu ada jiwa dan rohnya masuk, dia akan dibangkitkan. Dia akan hidup, saudara, itu maksudnya. Jadi dengan kata lain, tanpa roh Allah di dalam kita, maka kita adalah manusia hidup yang mati. Jadi makanya kita perlu roh Allah, hidup dalam roh. Dan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jangan cuma sekedar membesarkan raga kita, membentuk jadi body shape. Badan kita tuh, wah gile shape-nya keren banget. Puji Tuhan buat itu bagus. Tetapi jangan stop sampai di situ. Karena kita membutuhkan juga untuk shape karakter kita. Shape jiwa, berpikirnya kita. Rohnya kita itu harus di-shape, harus dibentuk saudara. Makanya Roma 8 ayat yang kelima. Mari baca bersama dengan saya. Roma 8 ayat yang kelima katakan apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging, catat, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh,
memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kata kuncinya adalah memikirkan. Apa yang kita pikirkan? Kalau kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, spirit filled, dipenuhi oleh roh Allah, maka kehidupan kita itu adalah memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa maksudnya memikirkan hal-hal yang dari roh? Apa sih maksudnya Paulus nuliskan hal ini? Dia tuliskan lagi dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, yang terpuji, pikirkan semuanya itu. Itu semua ada dalam pikiran. Berarti hidup dalam roh termasuk apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita memikirkan kehidupan kita? Karena apa yang keluar dari pikiran kita itu kan turun ke hati, keluar melalui kehidupan kita. Jadi apa yang kita pikirkan saudara, itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita, akan sangat mempengaruhi gaya hidup kita, akan sangat mempengaruhi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita putuskan di dalam kehidupan ini. Tergantung dari apa yang kita pikirkan. Dan kalau kita mau hidup memikirkan apa yang hal-hal yang dari roh, maka kita akan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain begini saudara, kalau ceritanya Yusuf adalah seorang anak muda 17 tahun pada saat itu. Umurnya 17 tahun. Dibuang oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya, itu menyebabkan luka di hatinya. Sakit hatinya saudara. Dan Yusuf juga pada saat itu adalah seorang yang dihianati. Anak muda yang dihianati. Anak muda yang mengalami mungkin kepahitan. Anak muda yang mengalami diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan oleh atasannya dalam hal ini istrinya Potifar. Jadi dia diperlakukan banyak hal yang tidak adil sebetulnya. Banyak hal yang dia juga jauh dari rumah. Gak ada orang yang kenal sama dia di Mesir. Dia cuma sebatang kara. Nobody, gak ada yang kenal dia. Dalam keadaan terluka, dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan dikecewakan. Sangat mungkin pada saat itu pikiran Yusuf rusak. Bisa aja pikirannya menjadi pikiran yang karena sakit hati ya. Karena dia marah ya. Karena dia kecewa ya. Bisa aja dia melukai dirinya melalui dia melukai orang lain. Bisa aja dia melakukan dosa-dosa yang lain tanpa dia pikir panjang. Dia melakukan hal-hal yang jauh daripada kebenaran. Tapi heran saudara. Yusuf walaupun dalam kondisi seperti itu. Dia tetap memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang saya maksudkan? Kejadian pasal yang ke-41 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Kalau kita baca ayat-ayat ini lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Lihat saudara. Bahkan Firaun mengatakan Yusuf penuh dengan roh Allah. Padahal Firaun itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Kata Firaun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Akal budi dan bijaksana itu diakibatkan apa? Cara berpikir. Saudara. Dan seorang yang penuh dengan roh Allah kelihatan dari cara berpikirnya. Dia memikirkan hal-hal yang rohani apa memikirkan hal-hal yang daging. Ini penting buat kita renungkan saudara. Kedagingan cepat tersinggung, cepat marah, cepat terluka, sedikit-sedikit emosi, wah segala macam. Dan keputusan-keputusan yang diambil pikir pendek, gak pikir panjang. Yang merugikan dirinya sendiri bahkan keluarganya. Saudara, minggu lalu saya sudah sampaikan ini buat saudara. Kita mesti tahu diri. Kenapa? Karena memang itu yang Yusuf alami. Walaupun dia orang yang sekali lagi terbuang, orang yang sakit hatinya mungkin. Tetapi dia selalu berpikir hal-hal yang roh karena dia dipenuhi oleh roh Allah. Ketika istri Potifar datang sama dia berkali-kali, ini bukan satu kali saudara. Berkali-kali istri Potifar merayu dia, sejius, bersikap memberikan dirinya buat Yusuf. Ayo kita selingkuh. Yusuf selalu bilang enggak. Kenapa? Karena dia penuh dengan roh Allah. Dia enggak berpikir pendek, dia berpikir yang dari roh. Bukan berpikir keinginan daging. Sekali lagi kalau saudara Yusuf berpikiran keinginan daging, istri Potifar udah dari kemarin-kemarin selesai. Yang kedua, kalau Yusuf berpikiran daging saudara, dia ngikutin emosi negatifnya anak muda yang tersakiti, yang terluka. Waktu dia punya kekuasaan yang besar,
Bisa aja dia langsung balas dendam sama saudara-saudaranya ketika dia lihat saudara-saudaranya datang untuk minta makanan atau beli makanan ke Mesir. Dan Yusuf bisa katakan, gue sikat nih semua. Sikat semua, nggak ada yang tahu juga saya masih hidup. Tapi heran saudara, kenapa Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang menyakiti dia, bahkan mengangkat saudara-saudaranya yang sudah menjatuhkan dia sedemikian rupa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia hidup dipenuhi oleh roh. Karena dia memikirkan hal-hal yang roh, bukan hal-hal yang daging. Dan itu yang disebut dengan spirit filled. Sepanjang tahun ini kita akan bahas banyak mengenai spirit filled. Hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh roh Allah. Itu yang pertama. Kata yang kedua yang saya ingin sampaikan pada saudara, honor atau kehormatan. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah ia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau embrace it, engkau memeluknya. Saudara, ini pelajaran penting buat kita. Yang kedua, kehormatan. Hidup yang terhormat. Dikatakan apapun yang engkau perolehlah hikmat. Saudara memperoleh kerjaan, perolehlah hikmat atas pekerjaan itu. Saudara memperoleh uang bonus, perolehlah hikmat atas uang tersebut. Jadi artinya apa? Kita belajar dari segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan kita. Saya dapat jabatan khusus, berarti saya harus belajar mengenai jabatan tersebut. Perolehlah hikmat dengan apa yang kau peroleh. Saudara punya pacar, memperoleh pacar. Saudara belajar dari cara berpacaran yang benar. Saudara memperoleh pasangan hidup, suami atau istri. Belajar, perolehlah hikmat untuk hidup sebagai pasangan suami istri. Bagaimana caranya? Perolehlah hikmat. Karena hikmat itulah yang akan membuat kita jadi terhormat. Dimanapun kita ada, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah jadi ada dua hal saudara. Yang pertama, honor itu bicara tentang kehormatan dari sisi kemampuan. Jadi kalau saudara kerja, saudara dapat honor. Okay? Itu honor. Saudara dihormati sesuai dengan kemampuan saudara. Itu dapat honor namanya. Nah, jadi dengan kata lain begini saudara. Kalau kita mau dapatkan honor, dihormati oleh dunia ini, kita mesti mau dibentuk oleh Tuhan untuk punya pengetahuan, untuk punya pengertian, dan untuk mempunyai hikmat dan kebijaksanaan. Karena kalau kita embrace itu semua, kalau kita peluk hikmat itu, kita peluk pengetahuan, kita peluk pengertian dalam kehidupan kita. Perolehlah hikmat dengan apa yang kau peroleh. Mendapatkan hikmat dari setiap yang ada dalam terjadi dalam kehidupan kita. Maka itulah yang membuat kita dapat honor yang lebih tinggi. Dapat honor, kehormatan yang lebih besar. Pengetahuan itu bicara tentang informasi. Saudara bisa baca dari mana aja. Kita ini flooded by information ya. Ya ini sosial media kita, wah itu informasi yang luar biasa begitu banyak. Tapi pilih informasi apa yang saudara mau dapatkan sesuai dengan apa yang kau peroleh. Apa yang kau sedang pegang sekarang. Jadi apa yang gak perlu ya jangan didengar, jangan diperhatikan. Tapi yang perlu buat kamu sekarang ini apa? Karena kalau enggak kebanyakan informasi juga jadi blunder. Saudara. Jadi informasi, pengetahuan, pengertian. Saya punya wawasan, punya pengertian atas satu masalah. Itu pengertian. Kita diajar, kita dimentor sama orang. Akhirnya kita jadi mengerti, punya pengertian atas satu masalah. Pelajari itu baik-baik, cari hikmatnya baik-baik. Cari kebijaksanaannya dan hikmat yang terakhir adalah perpaduan antara pengetahuan dan pengertian yang diaplikasikan dalam tindakan dalam takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi waktu kita belajar, waktu kita bekerja, waktu kita mencoba mencari hikmat dari apa yang kita peroleh, takutlah akan Tuhan. Saya bekerja, saya melayani. Waktu saya bekerja dan saya melayani, saya harus takut akan Tuhan. Itu dasarnya, baru saya punya hikmat dari Tuhan. Selain punya pengetahuan, selain punya pengertian, saya juga punya hikmat karena takut akan Tuhan. Waktu saya bersosialisasi dengan orang-orang, saya dapetin teman-teman baru, saya mesti belajar, ya punya informasinya, punya pengetahuannya, punya pengertiannya, tapi saya juga bergaul dengan takut akan Tuhan. Sehingga dalam pergaulan saya memiliki hikmatnya Tuhan. Dan itu yang membuat kita jadi honor. Yang kedua saudara, selain honor,
ada kata respect. Kenapa kita merespek seseorang? He is a respectful man. Dia adalah seseorang yang terhormat. Kenapa kita respect sama orang? Respect bukan karena pengetahuannya. Respect kita bukan karena wawasannya. Respect kita karena karakternya. Jadi kalau kita punya karakter dibentuk oleh Tuhan, maka orang akan respect sama kita. Kita nggak nyakitin orang, kita nggak jahatin orang, kita nggak tipu orang, kita nggak bohongin orang, kita nggak berkata-kata yang salah terhadap orang, kita nggak maki-maki orang. Karakter itu saudara, bicara mengenai karakter. Kondisi kepribadian kita. Waktu kita memiliki karakter yang baik, terbentuk karakter Kristus di dalam kita, orang akan respect kita dengan karakter tersebut. Dan saudara bisa bayangin sekarang kalau hormat, honor, and respect jadi satu saudara, itu kehormatan yang luar biasa. Waktu saudara bekerja, waktu saudara bergaul dengan orang-orang dengan kapasitas karunia saudara dan kapasitas karakter saudara. Maka kita akan jadi orang-orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Itu yang Yusuf alami saudara. Yusuf dia bekerja dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya, dengan hikmatnya. Dia belajar sesuatu, tapi dia juga membentuk karakternya di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga itu yang membuat dia dipromosi, itu yang membuat dia ditinggikan, itu yang membuat dia dihormati. Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara baca ini, tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Tante Po namanya, by the way nggak dituliskan. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat yang ke-9, bahkan rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi aku menghormati tuanku Potifar. Dia kasih semua kepercayaan kepadaku atas rumah ini. Dan saya bertanggung jawab atas kepercayaan tersebut. Tapi karena dia tidak mempercayakan engkau istrinya kepadaku, aku gak akan sentuh engkau karena aku hormati dia. Saudara perhatikan. Orang yang terhormat adalah orang yang tidak akan mengambil bagian orang lain. Orang yang terhormat adalah orang yang tidak akan mengambil hak orang lain. Lalu dia rebut menjadi haknya. Perhatikan baik-baik saudara. Orang yang terhormat gak akan merebut apapun yang bukan miliknya. Saya mau bicara sekali lagi dengan tegas. Karena ini perlu dibicarakan terus menerus dan diajarkan. Yang masih pacaran, pria-pria. Jangan ambil milik seorang tua. Itu anak perempuannya. Sebelum dia jadi milikmu. Karena kalau engkau ambil dia, artinya engkau tidak terhormat. Kehidupanmu tidak akan terhormat. Karena engkau ambil yang bukan dipercayakan kepadamu. Jadi sebelum menikah, itu belum dipercayakan kepadamu. Sudah bersama dengan saya? Yang bersama dengan saya katakan yes. Ini yang namanya terhormat saudara. Jadi Yusuf dihormati. Yusuf diangkat, Yusuf dipromosi karena dia menghormati Tuhan. Dan dia menghormati atasannya, dia menghormati sesamanya. Dia menghormati orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak mengambil apapun yang bukan menjadi miliknya atau haknya. Dia bekerja dengan baik, dia jadi terhormat. Dia tidak ambil yang bukan miliknya, dia menjadi terhormat. Itu honor yang kedua saudara. Mari kita akan bangun kehidupan kita. Izinkan Tuhan shape kita untuk menjadi orang-orang yang terhormat. Di dalam masyarakat, dalam pelayanan, di mana aja kita ada. Orang dapat percaya kepada kita. Karena kita adalah orang yang terhormat. Yang ketiga, A, saudara, tulisannya A. Itu otentik. Nggak banyak kata tentang otentik, tapi otentik ini bicara tentang keaslian atau tidak ada kepalsuan. Saya coba cari ayat-ayat, saya coba renungkan ayat-ayat. Cuma keluar satu ayat, Yohanes 1 ayat 47. Mari baca ayat ini bersama dengan saya. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Yesus melihat Natanael. Datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ceritanya jadi begini kira-kira, sedikit ya saudara, latar belakang buat kita. Jadi Filipus sama Natanael ini lagi ngobrol-ngobrol. Filipus bilang, El, saya ketemu sama Yesus loh. Dia nih nabi luar biasa nih. Mesias, dia datangnya dari Nazaret. Polos, Natanael ini orang polos. Dia belajar segala sesuatu dan dia bilang begini, masa iya? Nggak ada yang bagus tuh keluar dari Nazaret.
Itu Nathanael bilang begitu. Tapi Filipus bilang, ayo kita ketemu, nanti kamu akan lihat sendiri. Berjalanlah mereka berdua menemui Yesus. Dan ketika mereka berjalan berdua, Yesus ngelihat dari jauh. Dan dia langsung tunjuk Nathanael. Ini orang Israel sejati. Dan di dalamnya tidak ada kepalsuan. Kenapa? Karena sebelum Yesus ngomong begitu, Nathanael bilang begini. Wow. Dia belum bicara sama Yesus. Yesus belum bicara sama dia. Tapi wow. Dia polos, dia terbuka. Dia genuine, saudara. Dia tuh otentik banget dengan imannya. Saya percaya, dia gak usah ngomong apa, saya percaya. Dia ini memang Mesias. Makanya Yesus bilang, kamu orang Israel sejati, gak ada kepalsuan di dalammu. Saudara, otentik artinya adalah seorang yang menjaga keaslian, genuinitas dari kehidupannya. Kalau A ya dibilang A, kalau B ya dibilang B. Dia gak jadi munafik, dia gak pakai topeng kehidupannya, dia polos. Dan dia tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Dia tidak berubah ketika bergaul dalam sebuah lingkungan. Enggak, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dia punya jati dirinya sendiri. Dia tahu diri, siapa dia sebenarnya. Dan dia adalah seorang yang otentik dengan imannya. Catat saudara, kehidupan Yusuf. Waktu dia tinggal dan bekerja di tengah-tengah lingkungan yang berbeda kepercayaan dengan dia. Berbeda nilai dengan Yusuf. Di Mesir. Namun Yusuf tetap menjaga nilai hidupnya. Dia otentik dengan imannya dan kepercayaannya. Dia juga otentik dengan kepribadiannya. Dia nggak kebawa-bawa, dia nggak terkontaminasi oleh energi negatif dari sekitar lingkungannya. Sementara mungkin ada orang yang ngejelekin atasannya. Yusuf tetap aja dia stay aja dalam kebenaran. Dia tahu siapa dia. Dia otentik dengan iman dan kepercayaannya. Kejadian 40 ayat yang ke-8. Ada beberapa ayat yang membuktikan ini saudara. Ketika dia ada di tempat yang menyembah berhala, Yusuf tetap bisa mengatakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia selalu mendahulukan Tuhan di dalam apa yang dia perbuat. Jawab mereka, ini kejadian di penjara. Ada 2 orang pengikut stafnya Firaun. Juru minuman dan juru rotinya Firaun masuk penjara. Lalu mereka bermimpi. Lalu Yusuf menjawab. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Dia otentik banget dengan imannya. Ceritakan kiranya mimpimu itu padaku. Karena apa? Aku punya Allah loh yang bisa mengartikan mimpi. Dia selalu menempatkan Tuhan sebagai yang prioritas di dalam kehidupannya. Dan itulah otentisitas imannya. Dia nggak berubah di tengah-tengah lingkungan yang belasan tahun mungkin dia hidup di sana. Dan mengubah kepercayaannya kepada Tuhan. Apalagi ketika dia disakiti. Apalagi ketika dia marah kepada orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia nggak pernah melupakan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tetap percaya Tuhanlah yang membuat itu semua kejadian. Kejadian 41 ayat yang ke-16. Kalau saudara lihat ayat selanjutnya. Firaun bermimpi. Cerita singkat, Yusuf dibawa menghadap Firaun untuk mengartikan mimpinya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Tolong bukakan Kejadian 41 ayat yang ke-16. Yusuf bilang begini, Pak Firaun, bukan sekali-kali aku, artinya yang bisa mengartikan mimpi, melainkan Allah. Bayangin saudara, ketemu sama siapa aja, dia selalu mengakui Allah saya, Tuhan saya punya Tuhan. Dia nggak terkontaminasi. Dia nggak terdistract dengan apapun juga. Dia selalu katakan Allah nomor 1 dalam kehidupannya. Yang memberitakan kesejahteraan pada tuanku Firaun. Kejadian berikutnya bertahun-tahun kemudian. Kejadian 45 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan Yusuf berkata, ini ketika Yusuf sudah jadi penguasa. Saudara-saudara datang untuk beli makanan kepada Yusuf. Nggak ada yang kenal sama dia. Tapi Yusuf tetap otentik banget saudara. Kepribadiannya itu otentik banget, nggak bisa dirubah. Walaupun dia marah, walaupun mungkin dia tersinggung. Tapi nggak ada yang bisa mengubah identitas dia. Nggak ada yang bisa mengubah kepribadiannya karena dia otentik banget. Sebagai seorang yang pengampun. Sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut. Dan gemetar menghadapi dia. Bayangin. Yang kita buang masih hidup. Yang kita seolah bunuh dia udah mati, dia sekarang masih hidup. Bahkan jadi penguasa di atas kita. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, mari dekat-dekat.
Maka mendekatlah mereka sambil ngegeter. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara kehidupanmu. Sehingga sebagian besar daripadamu akan tertolong. Saudara lihat. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Tapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf tidak berubah. Di tengah-tengah kekecewaannya. Kepribadiannya gak berubah. Di tengah-tengah dia disakiti dan dilupakan oleh orang. Dia tidak berubah. Di tengah-tengah kesuksesannya, keberhasilannya dalam kehidupan. Dia ditempatkan di tempat yang luar biasa tinggi. Jabatannya hebat. Pendapatannya besar luar biasa. Tapi dia tidak berubah dengan apa yang dia dapatkan. Dengan apa yang dia alami. Dan saya tuliskan ini buat saudara. Kejahatan dan penderitaan tidak mengotori hatinya Yusuf. Kesulitan dan perhambaan atau pengkhianatan tidak merubah rohnya Yusuf. Fitnah dan pengabayan tidak membuat dia menjadi pahit. Termasuk kesuksesan tidak membuat dia menjadi sombong. He is so authentic. Yusuf seorang yang sangat genuine. Dia adalah seorang yang gak berubah. Di tengah-tengah lingkungan seperti apapun. Dia tetap menjadi Yusuf yang percaya kepada Tuhan. Yang mau mengampuni orang. Yang selalu berpikir hidup di dalam roh. Dan dia orang yang terhormat. Otentik. Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Yang ketiga, saudara. Dan yang keempat. Yang keempat, saudara. Persisten atau gigih. Kegigihan, saudara. Persisten. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Jelas Paulus katakan ini dengan sangat baik. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada kekuatan dari dalam yang mendorong. Untuk kita tetap jalan terus. Moving forward. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Selalu ada sesuatu kekuatan yang keluar dari dalam kita. Dan kekuatan itu namanya harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan memberikan visi dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam gereja ini Tuhan memberikan visi. Bukannya gak ada masalah di gereja ini. Bukannya gak ada masalah dalam pekerjaan saudara. Bukannya gak ada masalah dalam bisnis saudara. Bukannya gak ada masalah dalam keluarga saudara. Tapi kalau saudara punya visi yang dari Tuhan. Saudara punya pengharapan. Ada hari yang lebih baik. Tuhan sedang membuat saya menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik di depan. Maka ketika saya mengalami kesulitan. Ketika saya mengalami pergumulan, tantangan. Saya gak akan berhenti. Saya akan tetap gigih. Saya akan tetap kuat. Karena saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena saya tahu kesengsaraan yang saya hadapi sekarang. Itu akan membawa ketekunan buat saya. Dan kalau saya tekun. Terus menerus saya tekun aja lakukan. Dengan setia, tekun terus lakukan. Saya akan jadi tahan uji. Dan kalau saya tahan uji. Saya akan melihat pengharapan itu jadi kenyataan. Yusuf mengerti hal ini saudara. Amsal 18 ayat yang ke-14 katakan. Orang yang bersemangat. Dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kalau saudara ada di antara saudara yang saat ini sedang. Saya udah gak semangat nih. Kayaknya saya udah putus asa Tuhan. Udah gak ada jalan keluar seolah-olah. No. Tuhan yang memberikan pengharapan itu setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap akan memimpin kita go through sampai pada kemenangan kita. Jangan menyerah. Hold on. Terus berpegang pada janji Tuhan. Terus berpegang pada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mimpi, visi, pengharapan yang dia taruh dalam kita. Percaya bahwa kita akan go through sampai di sana. Demikian dengan Yusuf saudara. Dalam kesakitan dan kepahitannya. Aneh loh saudara. Dia selalu berhasil dengan apa yang dia lakukan. Seharusnya dia punya alasan untuk mundur. Dia punya alasan untuk menyerah. Kejadian 39 ayat yang ke-6. Enggak demikian dengan Yusuf. Saudara.
Boleh kasih lihat Kejadian pasal yang ke-36, 39 ayat yang ke-6. Segala miliknya, ini Potifar, diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi ngatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, orang yang pahit, orang yang kecewa, orang yang lagi tersinggung, mukanya nggak mungkin cakep. Coba buka sebentar maskernya. Ngap. Kalau saudara kecewa, saudara pasti akan bilang gini, ya udah gue tinggalin. Ada banyak orang kecewa dalam pelayanan. Lo bilang apa? Stop aja pelayanan, ngapain? Marah sama Tuhan, marah sama pimpinan, marah sama orang-orang. Di kantor juga termasuk. Kalau di kantor kan karena digaji ya, kalau di gereja kan gak digaji. Jadi bisa berhenti kapan aja gitu. Tapi kalau di kantor, mau berhenti mikir 2 kali karena kan gak dapat gaji lagi bulan depan. Nyari kerjaan susah sekarang. Jadi mau gak mau ditelen. Akhirnya apa? Kerjanya dengan ngegerutu. Kerjanya dengan marah-marah. Kerjanya jadi negatif terus. Bawaannya ngegosip. Bawaannya ngomongin pimpinan dan lain sebagainya. Tapi aneh, Yusuf enggak. Dia tetap kerja dengan luar biasa. Sampai dia jadi prominent. Sampai dia excel. Sampai itu poin saya yang berikutnya. Sampai dia melewati yang lainnya saudara. Tapi dia persisten. Dia enggak nyerah. Dia enggak bilang bahwa udah berhenti aja. Tapi dia selalu berhasil. Difitnah dan ditekan. Tetap menjadi kesayangan bagi atasannya. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 22 kita udah baca tadi. Sekali lagi bagaimana Yusuf, dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dia disuruh pegang kunci penjara. Yusuf bisa lari dari penjara karena dia pegang kunci, bisa keluar kapan pun, anytime. Tapi dia enggak, dia tetap lakukan bagiannya. Walaupun dia dilupakan oleh 2 orang tadi yang mimpi di dalam penjara. Yang akhirnya satu keluar, yang satu dihukum mati sama raja. Dia dilupakan, Yusuf dilupakan. Dia tetap ada di penjara 2 tahun lebih setelah kejadian itu. Tapi Yusuf tetap kerja, tetap setia. Walaupun saya dilupain sama orang, saya disakitin sama orang, saya dihianati sama orang. Saya akan kerja anyway, saya akan berikan yang terbaik. Dan saya akan terus tekun melakukannya. Lihat saudara, hasil sebuah ketekunan. Waktu Yusuf punya anak, Kejadian 41 ayat 51 sampai dengan 52. Apa yang firman Tuhan katakan? Yusuf punya 2 orang anak dan dia menamai anaknya. Yang pertama Manasye karena dia bilang Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Lihat, berarti dia mengalami kesukaran. Tapi heran, dia dipromosi terus walaupun ngalamin masa kesukaran. Yang kedua dia punya anak namanya Efraim. Allah telah membuat aku mendapat anak di negeri kesengsaraanku. Dia sengsara saudara. Tapi heran kenapa dia selalu berhasil dengan apa yang dia lakukan. Kenapa tetap wajahnya elok parasnya. Dan manis sikapnya. Sekali lagi orang pahit, orang kecewa gak mungkin bisa manis. Tapi orang yang persisten, orang yang oke Tuhan saya gak akan menyerah. Saya akan terus maju, saya akan terus berjuang. Saya akan terus memberikan yang terbaik. Itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang tahan uji. Dan orang-orang yang akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat yang ke-12. Kalau saudara mau catat itu, saudara bisa baca nanti di rumah. Sukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Waktu saudara ngalamin kesulitan saat ini. Saudara ngalamin tekanan. Saudara ngalamin seperti yang diperlakukan tidak adil. Jangan nyerah. Hang on, jalan terus. Sukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Tekun dalam doa. Lihat, Tuhan akan angkat kehidupan kita. Dan poin saya yang terakhir, yang terakhir dari shape adalah excellence. Keunggulan. Ini bicara tentang bagus banget. Ini bicara nggak asal-asalan. Ini bicara memberikan yang terbaik. Ini bicara di atas rata-rata. Excellence, keunggulan. Hasil kerja yang terbaik yang bisa diberikan. Bukan yang cuma asal jadi. Bukan cuma asal dikumpulin aja tugasnya. Enggak, tapi betul-betul dipikirin. Hikmat itu terlihat, saudara. Mari buka 2 Tawari 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan segera tutup bagian ini, saudara. Bagian yang kedua ini. Ini cerita mengenai Salomo. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo. Dengar. Hikmat itu terlihat. Melalui apa yang dia dirikan.
melalui apa yang dia kerjakan, melalui apa yang dia persembahkan dalam rumah Tuhan. Dengan kata lain saudara, excellent itu berbicara mengenai hikmat yang kelihatan, terbentuk kelihatan melalui pekerjaan saudara, melalui ibadah saudara, melalui pelayanan saudara, di mana aja kita ada, excellent itu akan ngikutin karena excellent adalah karakter. Kalau karakter kita terbentuk untuk selalu kerja memberikan yang terbaik dimanapun kita ada, that is excellent. Jadi hasil kerja kita bisa kelihatan. Bukan cuma dilihat atau dibaca di dalam ijazah atau rapot, tapi kelihatan di dalam hasil kerja yang kita lakukan. Excellent. Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang, paying attention to the details. Coba perhatikan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kayaknya orang lain gak perhatikan. Tapi itu yang harus kita perhatikan sebagai orang yang mau belajar menjadi excellent. Lihat hal-hal yang kecil, apa yang belum beres. Coba perhatikan, kerjakan dengan baik. Dari hal-hal kecil yang kita perhatikan, Tuhan bisa membukakan perkara-perkara yang besar. Jadi kesempatan yang ada di depan kita. Kejadian 40 ayat yang ke-6. Yusuf katakan ini saudara. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka, ini di penjara, pengalaman penjara. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ini cerita tentang dua orang tadi. Setiap hari Yusuf melayani mereka. Gak ada hal yang istimewa sebetulnya, gak ada hal yang kayaknya wah gitu ya. Enggak, excellent tuh paying attention to the details. Waktu satu hari dia ngelihat, segera dia bisa lihat. Kamu lagi ada masalah nih. Saudara perhatikan, di tempat kerjaan saudara setiap hari, ada hal kecil yang orang lain mungkin gak perhatikan. Tapi kalau saudara perhatikan itu, justru itu adalah kunci. Kunci itu selalu kecil. Kunci gak pernah lebih gede dari pintunya. Tapi waktu kita pegang sesuatu yang kecil dan betul-betul kita perhatikan yang kecil, itu bisa membukakan sebuah pintu yang besar. Kesempatan besar Tuhan mau berikan buat kita kalau kita bisa perhatikan perkara-perkara yang kecil. Makanya kenapa barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia dipercayakan perkara yang lebih besar. Itu adalah firman Tuhan. Jadi makanya kenapa kita mesti belajar untuk menjadi orang yang unggul. Belajar menjadi orang yang excellent dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, di mana aja. Saya pun belajar. Nggak gampang, memang nggak gampang saudara. Tapi kita perlu belajar, melatih, memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena Tuhan mau menjadikan kehidupan kita jadi excellent. Saya tutup. Shape, spirit-filled, honor, authentic, persistent, excellent. Ini akan kita pelajari dan akan kita hidupi sepanjang tahun 2022. Dan sebagai penutup, mungkin ada orang yang sedang berkata, Pastor, saya kayaknya udah gak bisa dibentuk dah sama Tuhan. Hidup saya udah begini aja gitu. Umur saya juga udah segini. Gak mungkin lah Tuhan bisa bentuk saya. Siapa bilang? Tuhan justru mau membentuk kehidupan kita sekarang. Dan tidak ada yang terlambat untuk Tuhan bisa bentuk. Kalau waktunya tinggal sedikit, iya. Karena mungkin usia udah panjang. Jangan bilang juga yang masih muda, bilang waktu saya masih panjang. Tunggu dulu, kita gak pernah tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan mau, ini prinsipnya. Tuhan mau membentuk kita. Yeremia 18 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan tutup dengan ini. Yeremia pasal yang ke-18, 4 sampai dengan 6. Di sini kalau saudara lihat, tahan ayatnya ya, tahan di atas. Kalau saudara lihat di sini, ini dengan sengaja ada di sini saudara. Tadi saya pagi udah ketok. Ini pekerjaan kayu. Ini serutan. Saya juga baru tahu tadi bahwa ini serutan. Tadi saya bingung, ini apa ya? Tapi ini serutan. Ada gergaji di sini, saudara. Lihat gak? Ini semua peralatan untuk membentuk sesuatu. Saya ngebayangin kalau saya digergaji sakitnya minta ampun. Saya ngebayangin kalau saya dipalu, nyatuin kayu satu sama kayu lain pakai paku, ini sakitnya luar biasa. Dan saya ngebayangin kalau saya diserut, diperhalus sama Tuhan. Sakit. Ini yang terjadi sebetulnya ketika Yeremia, tolong bukain ayatnya tadi buat saya. Ketika Yeremia disuruh sama Tuhan pergi ke tukang periuk. Itu tadi contohnya tukang kayu, ini tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita baca ini gampang. Tapi ketika Tuhan menghancurkan sebuah periuk yang udah jadi untuk dibentuk jadi periuk yang baru, itu menyakitkan, saudara. Saya ngerti. Sakit, saudara. Waktu harus dibentuk oleh Tuhan, kesombongan kita dikikis oleh Tuhan. Keangkuhan kita. Pikiran bahwa saya lebih baik dari yang lain. Dikikis oleh Tuhan, dipaku sama Tuhan untuk bisa nyatu sama orang lain. Itu sakit, saudara. Dibentuk oleh Tuhan itu nggak gampang. Dibentuk oleh Tuhan itu nggak nyaman. Sakit, saudara. Tapi itu yang Tuhan mau lakukan buat kita. Tunjukkan ayatnya sekali lagi. Yeremia 18 ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Aku bisa, kata Tuhan. Demikian firman, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, kata Tuhan. Aku mau membentuk kamu. Aku mau membuat kamu jadi lebih baik. Aku mau membuat kamu jadi lebih mulia daripada hari ini. That's why I have to shape you. Saya harus shape kalian. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, kalau Tuhan sanggup untuk shape kita, pertanyaan berikutnya, kita mau gak di-shape oleh Tuhan? Itu pertanyaan penting yang harus kita jawab. Saya mau gak Tuhan di-shape? Kalau Tuhan tanya, aku mau. Kalau Tuhan bilang, aku mau. Dia tanya balik sama kita, kamu mau gak? Saya punya jawaban yang saya sendiri dapatkan buat diri saya. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan sangat jelas. Tapi sekarang ya Tuhan, ini doanya. Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Berani gak kita bilang, let God. Izinkan Tuhan. Silakan Tuhan mau gergaji saya. Silakan Tuhan mau amplas saya. Silakan Tuhan mau palu saya. Silakan Tuhan mau lakukan apa aja. Karena saya tahu ujung kehidupan saya selalu kemuliaan yang lebih besar. Tapi pertanyaannya, maukah saya? Maukah kita? Jangan keraskan hati kalau Tuhan lagi bilang, aku sedang membentuk engkau. Kalau engkau sedang ditegur sama Tuhan. Kalau engkau sedang ditegur oleh pimpinanmu misalnya. Engkau sedang ditegur oleh ketua life-mu, oleh gembalamu misalnya. Jangan keraskan hati karena itu masa pembentukan yang gak nyaman. Jangan keraskan hati hanya karena saya gak mau kelihatan bersalah, sombong. Justru Tuhan lagi kikis kesombongan kita supaya kita lebih mulia di tangannya. Dan dia mau pakai hidup kita. Dia mau pertontonkan kita sebagai his jewels, sebagai perhiasannya yang mulia. Yang dibandingkan dengan dunia ini. Dan ini adalah perhiasanku yang mulia karena aku sudah bentuk dia. Berbaik di antara saudara mau. Pada sore hari ini, siang hari ini katakan, Tuhan, engkau bisa bentuk saya kok. Saya gak mau kerasin hati. Tundukkan kepala saudara sebentar. Tutup mata saudara sebentar. Shape harus terjadi dalam hidup kita. Shape harus membentuk hidup kita. Izinkan Tuhan, let God. Dan mulai let go. Supaya bisa let God. Sehingga waktu Tuhan mengerjakan dan dia bentuk kita. Maka kita bisa berkata, let's go. Kita akan maju. Kita akan bergerak lebih jauh. Kita akan lebih mulia. Kita akan lebih diberkati oleh Tuhan. Kita akan lebih melihat kemuliaan lepas kemuliaan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saudara yang ada di rumah, tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara, datang kepada Tuhan. Mari buka.